Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Parisi dengan NIM 1 channel 18183. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misalnya pada bulan September 1989, Kampeo Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Kampeo telah membeli Federal Department Store dan Elite Store sebelumnya pada tahun 1989 dengan menanggung utang sebesar 10 miliar dolar. Kampeo mencari tambahan utang untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo atas utang yang sudah ada dan mencoba menjual properti-properti utama seperti rangkaian toko serba ada Bloomingdale untuk mengurangi pokok pinjaman. Kegagalan Kampeo untuk memenuhi pemenuhan bunganya mengejutkan seluruh pasar obligasi dengan hasil yang tinggi. Selanjutnya adalah fungsi keuangan. Walaupun perincian antar organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui desain penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keberlakuan. Namun, tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanikal dari pengendalian, seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh, lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Pada sifat mekanikal, dibandingkan dengan sifat perilaku. Peralatan-peralatan dari metode mekanikal serta kelistrikan tentu juga dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku. Perluasan konsep-konsep tradisional. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor sebagai berikut. Yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga sheet dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Dan yang ketujuh, mendesain pengecekan independen yang meningkatkan akurasi. Selanjutnya, pengendalian terpadu. Pendekatan informal merupakan sesuatu yang bersifat ad hoc, memiliki tingkat kepribadian yang tinggi, dan bertujuan mempertimbangkan variabilitas anggaran, laporan-laporan akuntansi, biaya standar, dan pusat pertanggungjawaban. Merupakan contoh dari pendekatan formal. Sementara, pendekatan pengendalian informal meliputi norma-norma yang tidak tertulis, pengendalian dengan cara intuisi, dan sebagainya. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas perencanaan, operasional, dan fungsi umpan balik. Ada 4 faktor-faktor konseptual. Yang pertama adalah ukuran, kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga motif keuangan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor proses. Pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Selanjutnya, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Laporan keuangan memberikan informasi untuk menentukan apakah hasil tersebut tepat. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, baik yang tepat maupun tidak. Namun, pengendalian lebih mencerminkan suatu konsekuensi perilaku terhadap strategi pengendalian khusus. Selanjutnya, relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Dalam menugaskan karyawan, jika hal ini disadari sepenuhnya oleh manajer tersebut, maka manajer itu akan mengendalikan agar karyawan tersebut tidak membuat keputusan yang tidak sesuai harapan. Selanjutnya, pengelolaan perubahan.
Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dalam bisnis. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem pengendalian diagnostik hanya merupakan salah satu unsur pengendalian. 3 unsur lain yang sama pentingnya dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan atau belief system, sistem batasan atau boundary system, dan sistem pengendalian interaktif atau interactive system. Selanjutnya, sistem pengendalian diagnostik. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pasar. Secara berkala, para manajer menilai output dan membandingkannya dengan standar kinerja pada saat itu. Umpan balik memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan input dan proses sehingga kedepannya lebih mendeteksi tujuan. Salah satu tujuan utama pengendalian diagnostik adalah menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Pada umumnya, sistem ini bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang dihadapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Para manajer menerapkan sistem ini dalam kelompok-kelompok yang berbeda di organisasi, di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Selanjutnya, sistem batasan. Dalam sistem ini, berdasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Mengatakan apa yang harus dilakukannya kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa kewirausahaan. Selanjutnya, sistem pengendalian interaktif. Sistem ini merupakan suatu informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Suatu sistem pengendalian dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sistem ini memiliki 4 karakteristik yang membedakan dari sistem pengendalian diagnostik, yaitu: yang pertama, memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasikan oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Yang kedua, informasi menurut perhatian rutin yang cukup signifikan dari para manajer operasi di seluruh tingkatan organisasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh para penyelia, bawahan, dan rekan sejawat. Dan yang terakhir, debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Selanjutnya, penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. Yang pertama itu ada nilai-nilai inti, yang kedua risiko yang akan dihindari, yang ketiga strategi bisnis, yang keempat ketidakpastian strategis, kelima variabel kinerja yang penting, keenam sistem pengendalian, yang terakhir interaktif diagnostik. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini adalah konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Dengan demikian, informasi akuntan dapat dipandang sebagai suatu pertanda dan bukan suatu akhir. Perluasan dari konsep tradisional atas pengendalian mengharuskan adanya perluasan lingkup pengendalian akuntansi dan laporan keuangan guna mencakup proses administrasi organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan maupun kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.